Kemudian selain bauran pemasaran, teman-teman harus pahami tentang segmentasi pasar. Jangan sampai ya kita punya produk yang penting kita jual ke siapa tidak jelas. Maka kita harus pahami tentang segmentasi pasar. Apa? Pembagian pasar ke dalam kelompok yang anggotanya punya karakteristik yang sama. Nah, ini kita bidikannya kemana ini pasar kita? Oh, ke yang muda, gitu ya, ke usia 40 ke atas. Contoh, itu nanti variabelnya apa saja? Bisa pertama demografi. Nah, tadi tentang usia, umur, kemudian rasnya, bisa dari situ gendernya. Oh, ini kalau produknya produk apa itu yang Juragan 99 itu apa itu produknya itu? Yang kecantikan, berarti kan banyak Kosmetik, Pak. kosmetik. Nah, yang disasar kan banyak yang gendernya perempuan. Kan begitu ya. Jadi ini nanti kita harus pahami itu segmentasi pasar. Kalau Mas siapa Solikin mungkin nggak terlalu senang ya begitu gitu kan, tapi kalau Mbak Lailis kan beda. Nah itu tentang produk itu, makanya kita harus kita pahami segmen etnis ya, etnis. Kalau di apa etnis yang misalnya saya yang Bali itu kan di sana apa yang boleh, yang tidak, yang laku, yang tidak kan ada di sana etnis. Kemudian juga kita perhatikan tentang tingkat pendapatan itu ya, pendapatannya. Oh, ini nanti untuk kalau di desa ada yang masih masih harganya sangat murah ada. Ya, kalau di contohnya produk yang paling sederhana aja, produk apa itu? Kue basah itu contohnya kan kita jual sesuai dengan tingkat pendapatan. Kalau di ibu kota kecamatan misal kita jual harga 5.000 satu apa itu kue donat misal harga 5.000 sekelas apa itu kalau donat itu Dunkin Donat ya, ya itu nggak akan laku itu kan. Nah, buka di ibu kota kecamatan Dunkin Donat ya nanti akan kurang contoh gitu. Kemudian juga pendidikan kita harus perhatikan ya, tadi agama, kemudian kepercayaan. Nah, ini kita perhatikan itu demografi, itu variabel-variabel. Yang kedua tentang geografisnya, ya, tentang iklimnya, ya, di Kalimantan sumber daya alamnya, terus antar kepadatan penduduk, jarak antar provinsinya sekian apa, berapa jauhnya, kemudian jumlah penduduknya berapa, kakaknya berapa, ini kan kita harus pahami, gitu ya. Terus budayanya seperti apa, lingkungannya, ya, faktor lingkungan juga mempengaruhi. Oh, yang di sana yang laku apa, itu harus kita pahami. Oke, kemudian psikografis tentang kepribadian, tentang motivasi, kemudian juga tentang gaya hidup. Ya, gaya hidup di kabupaten dengan ibu kota provinsi Surabaya misal dengan Tuban ya pasti sangat berbeda ya. Dengan Malang, kota pelajar di sana itu pasti akan berbeda yaitu gaya hidup. Itu psikografis ya. Kalau di contohnya di daerah yang apa namanya suka makan apa namanya ikan. Kalau di situ sukanya makan ikan, kamu jualan ayam kurang laku. Gitu, contoh. Ada yang memang seperti itu. Ya, kalau orang sukanya ayam, di situ dikasih ikan ya, ya kurang laku juga. Jadi memang karakteristik ya ini kita juga harus pahami, gitu ya sikapnya. Kemudian perilaku atau kemanfaatannya. Bagaimana perilaku konsumen akan suatu produk dengan kemanfaatan yang sama. Manfaatnya sama, ini dengan apa namanya produknya sama, ya ini kita manfaatnya untuk konsumen itu seperti apa. Ini kaitan dengan perilakunya. Kalau di kota-kota kecamatan sekarang sudah mulai banyak, yang Indomaret apa sudah mulai banyak. Jadi dia sudah tidak melihat apa nih harga dan seterusnya, tapi dia sudah mulai ke kenyamanan, ya manfaat yang saya dapat apa, sudah mulai ke sana. Jadi segmentasi pasar ini ya, teman-teman juga harus pahami agar kita bisa memasarkan dengan sasaran yang pas. Ya, seperti kemarin di Juragan 99 itu pas itu momennya. Ya, momennya dia pas masuk itu pada saat produk-produk
K-pop lagi booming itu, ya, ini sama dia dengan produk yang tidak jauh dari itu. Jadi dia pas itu memanfaatkan momen. Nah, itu namanya apa ya? Psikografis dengan Gen Z ya hari ini generasi milenial, generasi Z hari ini. Kemudian ini sudah mulai balik ke alpha lagi nanti. Ya ini ke situ arahnya kaitan dengan gaya hidup dan seterusnya ya. Tolong nanti segmentasi selain apa tadi bauran, segmentasi pasar ini harus diperhatikan. Kemudian pasar bisnis ya ini teman-teman juga harus paling tidak bisa memahami pasar bisnis ke bisnis berupa perusahaan yang berupa manufaktur. Manufaktur itu dia mulai produksi sampai ke pasar ya. Yang pertama yang kita perhatikan struktur pasar, yaitu pelanggan potensialnya lebih relatif kecil. Ya, biasanya pembelian dalam jumlah besar dan konsentrasi secara geografis. Jadi ini biasanya ya kita harus pahami ya. Contohnya yang tadi yang saya sampaikan pas di Pak Putu itu di Kalimantan itu kan karena geografisnya dia di kota besar saja. Jadi barang-barang yang dari Surabaya itu akan dikirim, dikonsentrasikan ke sana. Biasanya pembelian jumlah besar. Ya, pelanggan potensialnya juga tidak banyak karena memang secara penduduknya juga tidak banyak. Kemudian juga yang kedua harus kita paham tentang produk. Jadi produknya yang bagaimana yang harus kita pahami yaitu produk yang sifatnya kompleks atau variatif. Ya, jadi produk yang dihasilkan itu jangan satu jenis ya, tapi harus banyak ya, harus ada variasinya beberapa produk. Produk perlu customization, jadi perlu ada customnya, perlu ada teknisnya seperti apa. Kalau beli ini ada ketentuan-ketentuan cara minumnya, cara dan seterusnya, isinya apa. Ya, bahkan layanan antar sampai ke layanan purna jual. Ini yang harus kita siapkan kalau kita punya produk. Ya, motor, ya itu kan Honda, contoh ya, itu ada berbagai macam bentuk, mulai dari yang apa, motor laki itu yang besar, ada yang matic, ada yang bentuknya Supra misalnya, itu macam-macam. Perlu customer study. Jadi ada yang disasar. Kemudian bahkan sampai layanan purna jualnya, layanan teknisnya, bahkan servisnya ini harus kita perhatikan sampai ke purna jual. Kalau purna jualnya tidak bisa kita fasilitasi ya kurang laku produk. Kemudian prosedur pembelian, ya pembeli yang terlatih, negosiasi dan seterusnya nanti tolong dibaca ya. Hal yang mempengaruhi pembelian, pembelajaran bagus atau tidaknya tadi dia akan order kembali, ya resales lagi, apa itu menjual kembali, dia akan membeli kembali bila produk yang dihasilkan dan dia nilai bagus pasti itu. Ya, dia akan pas. Contohnya dengan Pak Bayu tadi, pelayanannya bagus dan seterusnya. Pasti akan nyari lagi, ingat, oh iya, saya mau ini, udah tak telepon aja. Itu pembelajaran. Kemudian referensi. Ya, kalau kita bagus tadi, akan memberikan referensi ke teman-temannya yang lain yang potensi. Karena dia, teman-temannya pasti juga tidak jauh dari dia, mulai dari pendapatan dan seterusnya. Kemudian budaya, nilai, sikap, dan cara pandang akan turun-menurun ke generasinya. Kemudian ini juga kita bisa pelajari kalau kita punya pelanggan ini nanti anaknya dan seterusnya. Nah, ini kita terus makanya harus dijalin. Budaya, kegemaran, keinginan generasi sekarang dengan orang tuanya. Ini perlu kita perhatikan. Pembelian kognitif, adanya keraguan, maka kita harus mampu meyakinkan keunggulan produknya. Karena ada perbedaan-perbedaan dengan yang lainnya tadi. Kita harus mampu ya produk yang kita hasilkan. Maka produk knowledge dari sebuah perusahaan, dari sebuah barang, ini harus kita munculkan, harus kita kuasai. Itu ya teman-teman tentang pemasaran tadi. Ini kemudian pengembangan produk. Ya, ini nanti bisa dibaca saja klasifikasinya. Kemudian pengembangan ada produk lain, ya lini, bentuknya adalah hampir mirip, ya ada produk yang mix, kombinasi beberapa lini produk. Jadi secara
fisik sama, kalau lini itu di pasarnya juga sama. Ini nanti bisa dibaca. Jenis pengembangan produk. Nah, ini mungkin agak ini ya. Produk yang benar-benar baru. Jadi kalau ada kita sudah punya produk yang lama, kalau mau mengembangkan bisa yang pertama dengan produknya benar-benar baru. Ada sebuah produk baru. Ya, dulunya air ke minum makanan, misalnya, kan baru. Lini produk baru, otomatis lininya akan baru. Bisa juga dengan produk baru dengan nambah lini produk yang ada. Bentuknya lini produknya baru, tapi lininya sama. Ya, perbaikan produk yang telah ada. Jadi produk yang sudah ada itu kita ada yang kurang, ada ini pengemasannya, ini kita perbaiki. Kemudian produk yang ditempatkan kembali. Ada produk yang dulunya sempat bagus, kemudian ada pengembangan, ini kemudian dibuat kembali, reproduk kembali, gitu ya. Pengembangan produk yang lebih murah untuk meraih pasar. Ya, bisa saja dia membuat produk, apakah baru atau tadi diberikan perbaikan-perbaikan, agar bisa lebih murah. Untuk apa? Untuk meraih pasar. Ini biasanya kalau brandnya sudah terbentuk. Kalau dia sudah punya brand, produk itu dikenal, ya Wings, itu ya, yang besar-besar Unilever. Itu kalau udah mengeluarkan produk kan tidak sulit karena sudah dikenal. Ya, itu ya teman-teman. Tahap pengembangan produk sekarang bisa melalui evaluasi konsep, ide, kemudian dianalisa, konsep yang masuk dibandingkan, dipertimbangkan. Tahap pengembangan menyusun tim pengembangan, pengujian pasar, bisa dengan kita masuk ke pasar, kita test drive, pasar yang produk yang kita hasilkan tadi sejauh mana pasar itu menerima produk kita. Baru setelah itu baru tahap komersialisasi, yaitu tahap produksi dalam jumlah besar. Ya, kalau test drive-nya tidak memungkinkan ya belum bisa kita mau ke komersialisasi. Ya. Oh ini kalau kita besar-besaran ya nanti banyak barang yang tidak terjual.